우리가 서투른 시간이 되면 계속 볼 것이고 자꾸 새로운 선수 하는데 새로운 선수들이 보이면 항상 언제든지 대표팀 문은 열려있다. 그러니까 선수들 절대로 기죽지 말고 앞으로 더 발전해서 있는 모습 보여주면 언제든지 대표팀. Inilah Nazar Shin-Taeyong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Chief staff dia orang mesti dah buat Due scouting, diligence. due diligence. So dalam diorang punya scouting, due diligence dan memahami corak permainan pasukan-pasukan di Asia ni, diorang dah sedar yang pasukan Malaysia ni tak boleh ambil mudah. Timnas Indonesia sedang nikmati hasil, pakar Malaysia masih khawatirkan upaya naturalisasi FAM. Punya 3 wajah baru, ini prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah Nazar Shin-Taeyong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi target realistis pelatih Shin-Taeyong. Saat ini, tim Garuda tengah menanti laga ketiga dari 10 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga sebelumnya Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Shin-Taeyong memiliki nazar jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata Shin-Taeyong dikutip dari laman Ilgan Sports, Sabtu, 28 September 2024. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, pelatih asal Korea Selatan ini tak ingin menargetkan langsung lolos dengan meraih juara atau runner-up grup C di putaran ketiga. Shin-Taeyong mengakui peluang Jai Itzes dan kawan-kawan untuk lolos Piala Dunia memang kecil. Namun menurutnya peluang itu masih ada. Karena itu, ia dan tim akan manfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baik nua. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu kan menjadi kenyataan, kata Shin-Taeyong. Bahkan, kata Shin-Taeyong, peluang lolos melalui babak playoff pun akan ia perjuangkan demi lolos ke turnamen sepak bola terbesar sejagat. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, kata Shin-Taeyong. Timnas Indonesia sedang nikmati hasil, pakar Malaysia masih khawatirkan upaya naturalisasi FAM. Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) diminta untuk menyusun strategi terbaik jika ingin mendatangkan lebih banyak pemain keturunan. Timnas Indonesia saat ini sedang menikmati hasil dari gebrakan PSSI mendatangkan para pemain keturunan. Mereka sejauh ini mampu membawa skuad Garuda mencapai performa terbaik di bawah asuhan Shin-Taeyong. Kini, kesuksesan Timnas Indonesia tampaknya ingin ditiru oleh Timnas Malaysia. Dengan tujuan meningkatkan performa tim secara instan, FAM semakin gencar memburu pemain keturunan di Eropa. Sejumlah pemain keturunan belakangan santer dikabarkan tengah diincar oleh FAM untuk membela timnas Malaysia. Di antaranya mantan pemain sayap Luton Town Elliot Thorpe dan pemain Heracles Almelo Sam Skepperman. Selain itu, ada pula nama Kapten Go Ahead Eagles Matt Dale yang dikabarkan sudah dihubungi oleh FAM. Dale bahkan mengaku telah menyerahkan semua dokumen untuk proses naturalisasinya kepada FAM. Perwakilan FAM sebelumnya juga dikabarkan menghubungi striker kelahiran Belanda, Ferdy Druij. Upaya FAM mendatangkan para pemain keturunan menuai komentar dari pengamat asal Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli. Pekan mengatakan bahwa perekrutan pemain keturunan memang mampu memberikan hasil secara instan. Namun di sisi lain, Pekan juga memiliki kekhawatiran terkait dampak para pemain keturunan tersebut.
Ia meminta FAM bersiap menghadapi segala kemungkinan termasuk pemain yang didatangkan gagal memberikan dampak. Ia juga mengatakan bahwa FAM perlu berhati-hati dalam misinya mencari bakat-bakat keturunan. Menurutnya, FAM tidak boleh sembarangan agar tidak salah langkah dan memilih pemain dengan kualitas buruk. Selain itu, Pekan mengatakan bahwa FAM harus mengetahui sampai kapan ketergantungan terhadap mereka diperlukan. Tidak dapat disangkal bahwa pemain keturunan adalah jalan pintas yang kita miliki, kata Pekan kepada utusan Malaysia. Tak salah jika menggunakan alternatif tersebut karena prestasi sepak bola Malaysia sudah lama terpuruk. Namun, FAM tidak bisa terlalu bergantung pada pemain ini. Jika tujuannya tercapai, masyarakat akan menerimanya dengan baik, dan jika tidak maka akan mendapat kritik keras. FAM harus jelas kapan pemain-pemain keturunan ini dibutuhkan. 3-5 tahun atau lebih lama lagi tambahnya. Pekan berharap ketergantungan terhadap pemain keturunan tidak terlalu tinggi dan tidak berlangsung lama. Pasalnya, ia khawatir kedatangan para pemain keturunan akan merusak ekosistem sepak bola Malaysia. Penggunaan pemain keturunan perlu hati-hati agar tidak mematikan sepak bola nasional secara tidak langsung. Sebab, bakat pemain lokal terkesan dipandang sebelah mata. Antusiasme menggunakan pemain keturunan juga bisa memperkecil peluang pemain lokal mewakili Malaysia karena tidak melihat jalannya, ujarnya. Punya 3 wajah baru, ini prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi formasi timnas Indonesia dengan 3 wajah baru menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memanggil 26 pemain melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober. Berselang 5 hari, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani perjalanan yang cukup jauh untuk menghadapi tuan rumah Cina. Jelang laga itu, skuad Garuda berpeluang besar untuk diperkuat 2 pemain naturalisasi baru, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain tersebut saat ini tinggal melaksanakan Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) sebelum bisa memperkuat Indonesia. Rencananya, pengambilan Sumpah WNI Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan dilakukan di Belanda pada 30 September mendatang. Selain itu, Jordi Amat yang absen di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu berpeluang kembali dipanggil. Jordi Amat sudah dinyatakan sembuh dari cedera yang membekapnya selama kurang lebih 1 bulan. Lantas, bagaimana prediksi formasi timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Arab Saudi dengan kehadiran 2 pemain naturalisasi baru? Posisi penjaga gawang tampaknya tidak akan beralih dari genggaman pemain FC Dallas, Martin Paes. Kemampuan Martin Paes sudah teruji saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan melakukan banyak penyelamatan. Bahkan, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik versi AFC saat Indonesia menahan imbang tanpa gol Australia. Kehadiran Jordi Amat dan Mees Hilgers akan membuat Justin Hubner serta Rizky Ridho duduk di bangku cadangan. Jordi Amat dengan segudang pengalamannya bakal bermain bersama Mees Hilgers serta Jai Itzes di lini pertahanan Garuda. Komposisi di bek sayap saat melawan Bahrain dan Cina kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Sandy Walsh akan dipercaya untuk sektor kanan, sedangkan Kelvin Verdong menyisir dari kiri. Tom Haye dan Ivar Jenner akan kembali dipercaya untuk mengisi pos lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner ditugaskan lebih bertahan, sementara Tom Haye akan menjadi jembatan antara lini belakang dengan depan. Eliano Reijnders akan mengisi salah satu tempat di posisi depan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Trio tersebut akan sering berotasi di lini depan untuk membuat lawan kebingungan sehingga tercipta celah.